Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min ummati Rasulillah. Walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. فنحن في أنس وراحة وحضور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى من نعمة حلت بساحة. فحمدا لرب خصنا بمحمد، حمدا لرب خصنا بمحمد. هو حبيب الله نبي مؤيد، قد آن حين يبعث للأحماد والأسود اسمه محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن وتكرم على نبينا المصطفى محمد صاحب التجي والمعراج. هو صاحب التجي والمعراج والبرك والعالم، دافي البلاء والوباء والمرض والعالم. جسمه مطهر معظم، من اسمه مكتوب مرفوع نبينا ونبيكم محمد صلى الله على آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أحبائي الكرام عباد الله الصالحين، معاشر الحاضرين والمحبين والمستمعين، وبالخصوص فضيلة المكرم معاشر الحبائب الشرفاء، سلالة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والعلماء أعزة والورثة الأنبياء وآباء الكرام الشرفاء والحاضرين rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini saya berbahagia sekali dengan ungkapan kalimat alhamdulillah serta salawat dan salam tahiyah dan mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam, yang telah mentakdirkan kita pada malam ini bisa kumpul duduk sama rata di acara ini. Amin. Dan Anda semua tidak ada yang pulang dengan tangan hampa menghadiri acara ini, kecuali Anda pulang dari acara ini yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Pulang dari acara ini berkah pembacaan madihah, jamaah hadrah, salawat, pembacaan maulid Nabi Muhammad, dan juga dengan semua yang telah dibaca sedari awal tadi acara ini berlangsung. Semoga pulang kita dari acara ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Pulang dari acara ini yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, baik yang sedang sakit lahir maupun batin Allah sembuhkan. Yang belum dapat jodoh pulang dari acara ini Allah datangkan jodoh yang saleh. Yang belum punya keturunan bijahi Nabi Muhammad Allah datangkan keturunan untuk mereka yang saleh-saleh. Pulang dari acara ini Allah catat nama-nama Anda, tidak ada yang meninggal dunia kecuali berangkat pergi haji dan umrah ke tanah suci. Pulang dari acara ini nama-nama Anda ditulis di atas Lauhul Mahfuz, di atas pintu-pintu surganya Allah, dikumpulkan kelak bersama Rasulullah. Amin. Dan semua yang hadir malam hari ini dipanjangkan umurnya di dalam taat kepada Allah, disehatkan badannya, diberkahi hajatnya, dan khususnya untuk Tak-Takan dan Kabupaten Serang dan Provinsi Serang, Banten secara umum, semoga Allah jauhkan bala musibah dan malapetaka, dan juga untuk seluruh bumi tercinta pertiwi Indonesia Raya, semoga Allah jauhkan dari bala musibah, malapetaka dan bencana. Besok Allah datangkan pemimpin yang soleh, pemimpin yang terbaik, pemimpin yang cinta ulama, pemimpin
yang senantiasa membawa maslahatan umat Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat manusia, dan mudah-mudahan Allah datangkan pemimpin yang ittiba bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita semua hidup membawa iman sampai mati pun membawa iman, amin ya rabbal. Dan secara istimewa salam ta'zim, hormat, cinta, bangga dan syukur serta doa dari saya secara takhsis khususnya untuk segenap para habaib, para zuriat, anak-anak cucu baginda Rasul sallallahu rabbi wassalamu alaih yang malam hari ini hadir bersama kita, juga para alim ulama yang kehadiran mereka satu sudah membawa berkah acara itu, saudara. Kata Nabi, cukup kalian datang duduk di acara, ada satu kiai, ada satu kesepuhan, ada satu ulama, ada satu saja orang soleh, di antara itu satu orang saja, maka duduknya kalian bersama beliau. Kata Nabi, khairul laka min alfi ijkin rukbah. Dan Imam An-Nawawi Al-Bantani katakan, maka duduknya kalian sama seperti mendapatkan pahala bagai orang memerdekakan 1000 budak. Subhanallah. Itu cuma duduk datang ada satu ulama. Malam ini tak terhitung berapa banyak habaib, berapa banyak kiai, berapa banyak kesepuhan yang hadir duduk bersama kita. Kalau sudah duduk, kata Nabi SAW, bersama mereka pahalanya sama seperti kalian memerdekakan 1000 budak. Kemudian kalian pandang wajah itu ulama, kiai, ustadz, ulama, kesepuhan satu persatu. Kalian pandang wajah mereka dengan rahmat, karena Allah mengharap pahala sekali memandang wajah mereka. Kata Nabi Muhammad SAW. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tanqih Qaulul Hadis, Lubbabul Hadis, apa kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam hadis Rasulullah? Maka wa nadhruka ila wajhil alim khairul laka min alfi firasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Maka memandang wajah mereka satu kali pandangan pahalanya cukup lebih dahsyat daripada sedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Memandang wajah mereka, maka ucapkan, semoga ya Allah jadikan saya seperti mereka, dan bijahi Nabi Muhammad tutup dengan baca Fatihah. Insyaallah Allah jadikan, kalau tidak anda jadi ulama, nanti akan lahir anak cucu keturunan anda yang jadi ulama. Kata Nabi, man jalasa inda ulama fakunna alim. Siapa yang duduk bersama ulama, maka dia akan jadi orang alim. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau dia tidak jadi orang alim? Kata Nabi, akan lahir anak daripada mereka kelak jadi seorang alim ulama. Sahabat bertanya lagi, ya Rasul, kalau saya sudah duduk sama ulama, anak saya tidak jadi ulama, bagaimana ya Rasulullah? Dengarkan baik-baik, kata Nabi, demi Allah tidak ada satu di antara keturunan kalian kecuali pasti nanti ada yang jadi orang alim. Insya kita berdoa mudah-mudahan malam hari ini semoga sudah di antara anak-anak kita yang ada, Allah jadikan ulama-ulama yang saleh, ustazah-ustazah yang salehah, dan mudah-mudahan Allah jadikan sampai cucu cicit kita menjadi orang-orang yang saleh salehah. Kalau malam ini sudah duduk sama satu ulama, tapi saya sampaikan malam ini lebih puluhan ulama di depan kita, sudah pandang wajah mereka, pahalanya begitu bagus. Ada kesempatan yang terakhir, apa itu? Wassalamuka, kau tatap wajahnya, kau ucapkan salam, kemudian dijawab salam ulama itu, ataupun kalau kalian cium tangannya itu ulama, ataupun mungkin cuma bersentuhan kulit tubuhmu dengan kulit tubuhnya itu kiai, itu habib, itu kesepuhan. Kata Nabi, satu kali sentuhan kulit tubuhmu dengan kulit tubuhnya ulama. Wassalamuka ilal alim khairul laka min alfi sanatin ibadah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hadis muttafaqun alaih. Ini hadis saudara, hadis hasanun sahih. Kata Nabi, pahalanya bersentuhan dengan kulit tubuhnya seorang ulama sama pahalanya seperti sholat sunnah 2 rakaat setiap hari selama 1000 tahun, cukup pernah mencium tangan satu ulama. Shallu ala Nabi, shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad.
Maka beruntung malam ini kita kumpul sama para ulama, para habaib, para kiaiat, para muallim, para asatidah, para tuan-tuan guru, para jamaah yang begitu cinta dengan Nabi Muhammad SAW, yang membawa kebaikan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau-beliau semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, diberkahi hidupnya oleh Allah. Wabil khusus sama-sama yang kita cintai, malam ini kedatangan tamu guru kita As-Sayyid Al-Habib Hasan Ibn Al-Habib Ahmad Al-Attas. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Datang dari Jakarta. Beliau Habib Hasan ini pernah belajar ke kota Tarim, Hadramut, Yaman, negerinya para wali Allah. Beliau pernah menatap langsung para ulama-ulama saleh, para wali-wali Allah, pernah mencium tangan mereka satu persatu. Bahkan beliau pernah berziarah ke makam para wali-wali Allah yang selama ini cuma kita kenal namanya saja. Mudah-mudahan dengan duduknya beliau di sini menyampaikan nasihat, mandang wajah mereka, Allah jadikan tali kaitan hubungan kita sampai kepada para wali-wali Allah yang pernah berhubungan dengan beliau. Amin. Juga yang sama kita cintai Abail Kiram Al-Habib Husin bin Al-Habib Abdurrahman Abbas juga datang dari Jakarta. Juga Ad-Da'i ilallah Sayyid Al-Habib Syarif Ibn Ali bin Syahab juga datang dari Jakarta. Dan juga sama, beliau belajar langsung dengan guru besar mulia Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar yang ada di kota Tarim, Hadramut, Yaman Selatan. Juga malam ini datang insyaallah guru kita, orang soleh dari kota Bogor, Jawa Barat, dan beliau masih dalam perjalanan, Kiai Haji Syahrani. Beliau baru saja tiba dari kota Madinah dan turun ke Jakarta, Bogor. Malam ini sudah datang ke sini bawa berkahnya Rasulullah dari kota Madinah. Amin. InsyaAllah semoga Allah selamatkan beliau dalam perjalanannya. Dan juga malam ini salam hormat takzim saya sampaikan kepada para tuan-tuan guru, para kesepuhan, wabil khusus sahabat saya juga As-Salih Ibn Saleh, Al-Abid Ibn Al-Abid, dan banyak membantu di majlis ini al-guru kita Al-Ustad Kiai Mutawakkil Ibn Kiai Lumni Lujaini Tahir wa akhihi Al-Ustad Ukail, dan para guru-guru dari Pelamunan Madarijul Ulum. Juga yang sama saya cintai Akhil Al-Mahbub yang telah menyampaikan daripada sambutannya mewakili panitia As-Saleh Al-Ustad Mawahib, juga Al-Ustad Qori kita Mukhairi, juga banyak para guru-guru Al-Ustad Wahab, Abdul Wahab, dan banyak orang-orang yang lain yang begitu banyak dan tidak saya bisa sebut namanya satu persatu. Dan teristimewa kepada semua panitia jamaah majlis zikir wa tazkir sirrul Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, khususnya pada kesempatan acara, tenaganya, pikirannya, hartanya, keringatnya diperjuangkan untuk mensukseskan acara. Dan semua di antara mereka yang ikut andil membantu acara malam hari ini, dan juga segenap pejabat pemerintah yang juga ikut hadir dan andil di acara ini, baik sipil TNI maupun Polri, juga kita ucapkan dengan ucapan amin. Jamaah panitia majlis zikir wa tazkir sirrul Mustafa, baik yang laki maupun yang ummahat perempuan, semua beliau-beliau yang saya sebut namanya, semoga Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka, Allah kabulkan hajat mereka, Allah sembuhkan penyakit mereka dan keluarga besarnya, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan mereka. Dan berkat cintanya mereka kepada majlis sirrul Mustafa, cintanya kepada Nabi Muhammad, cintanya kepada ulama, cintanya kepada ahlul bait Nabi, semoga mereka semua Allah mudahkan untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah fi kulli sana. Dan mudah-mudahan Allah berkahi hajat mereka, digantikan 1000 bahkan puluhan ribu daripada kebaikan yang mereka telah berikan untuk majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Malam ini banyak guru-guru ya yang mungkin
baru pertama kali di antara kita melihat beliau-beliau, bisa kita petik hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Dan pesan saya, jadikan acara ini adalah momentum terakhir dalam kehidupan kita. Bib saya sering hadir acara tabligh akbar, bib saya sering hadir acara maulid Rasul, Isra Mi'raj, dari satu kampung ke kampung, dari satu gang ke gang, dari satu kota ke kota, dari satu desa ke desa, bahkan dari satu negara ke negara. Saya sudah hadir, tapi kenapa bib saya tidak mendapatkan manfaat dari acara itu? Yang mana saya pulang dari acara itu ternyata saya masih suka meninggalkan sholat, saya masih durhaka dengan orang tua, saya masih hobi muharramat, makruhat, subhat, saya masih hobi mungkarat, maksiat wa ghairihim, saya masih jauh dari masjid, saya masih jauh dari musola, saya jauh dari majlis ta'lim. Jawabannya, kalian tidak pernah menjadikan tiap satu laksana acara itu adalah momen terakhir dalam hidup Anda. Dan perlu saya sampaikan, untuk memetiknya Anda harus jadikan, boleh jadi tidurnya Anda malam ini jadi tidur yang terakhir. Mungkin Allah tidak izinkan besok kita akan bangun lagi, atau mungkin peringatan Isra yang diadakan sekaligus tawakuf di Majlisil Mustafa malam ini jadi bulan Rajab yang terakhir yang kita hadiri. Mungkin tahun depan kita tidak diizinkan berjumpa lagi seperti ini, saudara. Ingat, umur tidak mandang usia, umur tidak mandang jabatan, umur tidak mandang ilmunya. Kata Nabi, "Ish ma syita fa innaka mayyitun wa habib man ahbabta fa innaka mufarriqun wa amil ma syita fa innaka majziyun bi." Nabi bersabda, apa kata Rasul sallallahu rabbi wassalamu alaihi, "Ish ma syita fa innaka mayyitun." Hei, kata Nabi Muhammad, kalian silahkan mau berbuat apa, silahkan mau melakukan apa saja, silahkan, kata Nabi. Mau sholat, mau tidak sholat, mau jadi orang soleh, mau tidak jadi orang soleh, mau jadi orang baik, mau tidak jadi orang baik, mau rajin sholat, mau tidak rajin sholat, mau haji, mau tidak haji, kata Nabi, terserah, kata Nabi. Tapi kalian tidak boleh lupa satu hal, fa innaka mayyitun, sebentar lagi kalian akan jadi mayit, kata Nabi Muhammad. Sebentar lagi kalian akan jadi mayit dan dibungkus jenazah kalian. Tak mandang yang tua, terkadang yang lebih muda lebih dulu dipanggil oleh Allah, betul? Tak mandang yang sudah sekarat di rumah sakit, di ruang ICU, ternyata yang segar bugar, yang baru minum kopi bersama kita 1 jam, pulang ke rumah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul? Tak mandang yang miskin, yang kaya, tak mandang yang muda, yang tua. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah mau manggil kalian, kalau Allah sudah ingin memanggil kalian, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa dimundurkan sesaat pun, wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan. Hari itu, jam itu, waktu itu, kalian pasti akan dipanggil oleh Allah. Betul? Betul? Sallu ala Nabi. Nabi berpesan, kata Nabi begini, kalian mau melakukan apa silahkan, cuma jangan sampai kalian meninggal dengan meninggalkan 2 perkara. Apa kata Nabi? Wa ma tadri nafsun madza tadribu gadan wa ma tadri nafsun bi ai ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu kapankah, jam berapakah, di bumi manakah, saat apakah kalian akan dipanggil oleh Allah. Hei, selaku umat Islam yang beriman nggak boleh takut mati, nggak boleh, karena mati itu pasti, nggak ada manusia yang kekal, betul? Tapi yang perlu kalian takutkan, tapi yang perlu kalian khawatirkan, kata Nabi, saat apa kalian meninggal dunia. Ini yang Nabi pikirkan. Apa itu? Apakah saat kalian meninggal dunia boleh jadi hutang piutang kalian kepada sesama manusia belum terselesaikan? Mau ibadahnya setiap malam 1000 rakaat sampai jidatnya sobek keluar darah, tapi ketika meninggal hutang piutangnya belum terselesaikan, kata Nabi Muhammad, seluruh amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah sampai hutang piutangnya terselesaikan, diwariskan oleh keluarganya. Catat,
walaupun setiap tahun pergi haji, walaupun setiap bulan pergi umrah, walaupun setiap hari duduk sama ulama, walaupun setiap hari berzikir kepada Allah, tapi kalau meninggal dunia kemudian hutang piutang belum selesai dan menyelesaikan, maka amalnya mahjubun, amalannya semua masih terhalang, belum tembus kepada Allah. Jangan sampai kalian meninggal dunia, kata Nabi Muhammad, kalian pernah menyakiti hati orang lain dan belum meminta maaf, ataupun kalian belum memberi maaf kepada orang yang mungkin menzalimi kalian. Ingat, bulan Ramadan mau ibadahnya bagus, puasanya besok bulan Ramadan, tapi kalau urusan kalian punya hati pernah menyakiti orang lain, ingat kata Nabi Muhammad, maka Ramadan itu tidak ada untuk anda. Jangan sampai bulan Ramadan tahun ini kita punya ibadah nggak diterima. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas, cuma dapat lapar dan aus saja. Naudzubillahi min. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufarriqun. Cukup cintai siapa yang kalian mau cintai, silahkan kata Nabi Muhammad, tapi siapapun yang kalian cintai pasti akan berpisah. Illa huwa Rasulullah, illa huwa ulama, illa huwa salihin. Mereka para ulama kaum salihin akan kalian bawa mati cintanya, membawa syafaat buat kalian di dunia sampai akhirat, insya amin ya rabbal. Jangan lupa Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha di dalam Isra Mi'rajnya itu berikut sendal-sendalnya. Saya ulang, Nabi Muhammad Kanjeng Rasulullah waktu masuk ke dalam Sidratul Muntaha, tempat yang gak boleh diinjak oleh siapapun makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah, cuma kekasihnya satu-satunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad masuk ke dalam itu tempat berikut sendal-sendalnya. Saya ulang, sendal-sendalnya. Malaikat Jibril tidak diizinkan masuk ke dalam itu tempat. Nabi Musa tidak diizinkan masuk ke dalam itu tempat. Kenapa kok sendal Nabi Muhammad boleh masuk ke dalam itu tempat? Padahal sendal Nabi Muhammad setiap hari dipakai di rumah, di luar rumah, itu sudah hari-hari. Itu sendal bisa sampai ke Sidratul Muntaha, jalan-jalan ke dalam surga, diperlihatkan bagaimana hari mahsyar, bagaimana jembatan Sirat, bagaimana semua alam satu langit, dari langit pertama sampai langit ketujuh. Itu sendal jadi saksi perjalanan Nabi naik dari atas kendaraan yang bernama Buraq. Saudara, ada apa dengan sendalnya Nabi Muhammad? Sendal yang tidak ada harganya bisa ikut jadi mulia. Para ulama mengomentari, termasuk Imam Nawawi Al-Bantani, termasuk Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahah, Imam Jalaluddin As-Sayuti, Imam Ghazali, Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Haddad, banyak ulama lainnya mengomentari itu sendalnya Kanjeng Nabi Muhammad kok bisa jadi mulia. Jawabannya, sepakat ulama mengomentari itu sendalnya Nabi Muhammad bisa jadi mulia cuma karena dekat diinjak oleh Nabi Muhammad. Itu sendal Kanjeng Nabi Muhammad cuma karena bersentuhan dengan kulit tubuh Nabi Muhammad bisa jadi mulia. Kalau sendal hari itu bisa jadi mulia, kemudian diizinkan masuk ke dalam tempat yang bernama Sidratul Muntaha, maka malam ini Anda layak dapat tempat kumpul di dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal. Apalagi Anda yang cinta dengan ulama, wa amil masyita fa innaka majziyun bih, maka beramallah, perbanyak amal yang baik, karena amal itu akan menemani kalian. Saya mau tanya, ada gak yang nemenin kita di dalam kubur? Komandan jenderal yang setiap hari dikawal oleh pas pampres, bahkan presiden, protokoler kemana, bahkan mau makan saja makanannya lebih dulu dimakan oleh ajudannya agar tidak sampai ada racun masuk ke dalam mulut itu presiden. Bagaimana jenderal-jenderal dikawal, mau jalan masuk ke dalam kampung itu pengawalnya lebih dulu, takut-takut ada apa-apa. Tapi waktu jenderalnya meninggal masuk ke dalam kubur, kata prajuritnya, kata pengawalnya, mohon maaf komandan, saya nggak bisa ikut temenin kamu ke dalam. Betul nggak? Betul nggak? Ada nggak yang nemenin kita? Ada nggak yang nemenin kita? Nggak ada, kecuali amal. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada ulama. Hidup di dunia selalu menghidupkan yang wajib, menjaga yang wajib, menghidupkan yang sunnah. Kemudian duduk kumpul sama ulama, dekat dengan para ulama, cinta dengan ulama, duduk di majlis-majlis ulama.
maka itu akan membawa amal kebaikan buat anda di dalam kubur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita mendapatkan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang saya cari dunia, saya tidak cari apa-apa, semata-mata karena Allah dan karena Rasulullah, dan saya dapat dari kebaikan itu semua, insya Allah gantinya dari Allah jauh lebih besar buat saya. Dan saya tidak pernah ada kalimat bosan untuk memberikan kebaikan berlandaskan ajaran ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti guru-guru kita dan orang tua-tua kita terdahulu, dan senantiasa semata-mata untuk menggembirakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tutup, tolong bacakan Fatihah. Fatihah yang pertama ini tidaklah lain untuk ruhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya, juga sahabat-sahabatnya, dan juga Fatihah ini untuk seluruh ulama yang ada di provinsi Banten Serang, baik yang jasadnya dipendam di bumi Serang Banten, juga yang ada di kota Mekah Imam Nawawi Al-Bantani, dan juga untuk seluruh perjuangan para alim ulama yang ada di negeri Indonesia ini. Dan mudah-mudahan seluruh ulama yang ada di bumi pertiwi Indonesia, Allah lindungi mereka, ulama yang saleh, ulama yang abid, ulama yang ikut dalam kebaikan daripada syiar dan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan sekaligus ini doa kita bacakan Fatihah ini untuk tokoh-tokoh agama kita, tokoh masyarakat kita, semoga Allah jadikan mereka orang-orang yang saleh salehah. Amin. Dan juga Fatihah ini secara khusus untuk jamaah saya Majlis Zikir wa Tazkir Sirul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah kabulkan hajat mereka dengan Fatihah ini. Dan juga untuk semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, wa yaqdi hajatina, sebutkan hajat anda masing-masing. Ya al-Ba'lawi Syafa'ah, Ya al-Ba'lawi Syafa'ah, Ya al-Ba'lawi Syafa'ah, Ya Rasulullah Syafa'at alina biqulbina ya ahlal wilayah darka ya ahlal madinah ya tarimu ala 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 wa bil ajr bin nasr wa bil faraj la hadniya wa la kultin salawi ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demi Allah, semua nafas anda malam hari ini dihitung, wa kana inda rabbihim hasiba, akan jadi saksi buat anda di akhirat nanti. Dan saya yakin kalau anda ikhlas duduk dari acara, anda berdiri pulang satu persatu, Allah telah tetapkan anda menjadi orang yang bertakwa, insya amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsir wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.